Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas hasil laporan tentang anuitas dalam investasi reksadana, yang dimana kami beranggotakan saya sendiri, Mia Rahmania, dan ada teman saya. Saya Siti Nurjana. Saya Rafil Alensyah Maulana. Nah, di sini ada pengertian anuitas dalam investasi reksadana. Anuitas merujuk pada mekanisme pencairan dana pensiun atau investasi jangka panjang menjadi pendapatan rutin yang tetap atau sering disebut gaji pensiun secara berkala bulanan atau tahunan, yang dimana investor menerima aliran kas yang stabil dari hasil investasi reksadananya. Mirip konsep bunga anuitas pada pinjaman, namun fokusnya adalah penerimaan berkala setelah investasi matang untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa pensiun. Nah, di sini ada konsep anuitas dalam investasi reksadananya, yang dimana konsep anuitas dalam reksadana digunakan untuk memodelkan investasi rutin dengan jumlah setoran tetap yang dilakukan secara berkala. Meskipun reksadana bukan produk anuitas dan memiliki return yang fluktuatif, pola setoran tersebut secara matematis dapat dianalisis sebagai anuitas biasa. Oleh karena itu, konsep anuitas dalam reksadana berfungsi sebagai alat estimasi nilai masa depan investasi, bukan sebagai jaminan hasil. Selanjutnya itu ada hubungan dengan reksadana. Reksadana adalah salah satu wadah investasi di mana dana diakumulasikan selama masa penabung atau investasi. Ketika pensiun, dana terkumpul di reksadana bisa dialihkan ke produk anuitas, biasanya yang dikelola perusahaan asuransi, untuk diubah menjadi arus kas pensiun yang teratur dan pasti. Di sini kita ada contoh anuitas dalam investasi reksadana. Contoh kasus nyatanya itu sebagai simulasi, jika seorang investor memiliki modal 1 miliar dengan mengharapkan penarikan selama 20 tahun atau N-nya itu sama dengan 240 bulan, dengan asumsi imbal hasil 6% per tahun, yaitu I persennya itu 0,005 per bulannya. Maka perhitungan anuitas bulanannya adalah diketahui PP-nya itu sama dengan 1 miliar, I atau persennya itu 6% dibagi 12 bulan sama dengan 0,5% sama dengan 0,005. N-nya itu 20 dikali 12 jadi 240. Kita menggunakan rumus anuitas biasa, present value. A sama dengan PP dikali I dalam kurung 1 ditambah I pangkat N per 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1. Kita tinggal substitusi nilai yang tadi sudah diketahui, yaitu A sama dengan PP-nya itu 1 miliar, I-nya itu 0,005, 1 ditambah I 0,5 pangkat N-nya itu 240 per 1 ditambah I-nya itu 0,005 pangkat 240 dikurangi 1. A sama dengan 1 miliar dikali 0,005 dalam kurung 1,005 itu hasil dari 1 ditambah 0,005. Jadi hasilnya 1,005 pangkat 240 per 1,005 pangkat 240 dikurangi 1.
yaitu A sama dengan 1 miliar dalam kurung 0,005 dikali 3,3102 itu hasil dari 1,005 dipangkatkan dengan 240 per 3,3102 dikurangi 1. Jadi A sama dengan 1 miliar dikali 0,007164 itu hasil dari 0,005 kali 3,3102 per 3,3102 dikurangi 1. Jadi hasilnya itu 0,007167 sama dengan A 7.164.000. Hasil ini menunjukkan bahwa investor dapat memperoleh pendapatan rutin tahunan yang stabil tanpa mengurangi modal secara drastis. Nah, di selanjutnya itu ada dampak inflasi dan suku bunga. Yang pertama itu ada inflasi dapat mengikis daya beli pendapatan anuitas tetap di masa depan karena nilai uang berkurang seiring waktu. Lalu selanjutnya ada kenaikan suku bunga umumnya menyebabkan penurunan jumlah investasi karena biaya pinjaman meningkat. Lalu ada tingkat suku bunga yang lebih tinggi dapat meningkatkan hasil investasi reksadana pendapatan tetap atau pasar uang, tetap mungkin berdampak negatif pada nilai obligasi yang ada. Anuitas biasa itu digunakan untuk jenis pinjaman jangka panjang seperti KPR atau kredit investasi. Lalu ada rekomendasi untuk strategi investasi. Yang pertama ada diversifikasi, yang dimana seimbangkan portofolio dengan mengombinasikan berbagai jenis aset, misalnya itu ada saham dan obligasi, untuk mengelola risiko. Lalu ada peninjauan berkala. Tinjau kembali strategi investasi secara teratur untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar, inflasi, dan suku bunga. Lalu pilih anuitas yang tepat. Pertimbangkan jenis anuitas yang sesuai dengan tujuan keuangan, seperti anuitas langsung dan atau anuitas tertunda, tergantung pada kapan pendapatan dibutuhkan. Fokus jangka panjang. Investasi reksadana dan anuitas seringkali merupakan strategi jangka panjang. Jadi fokusnya pada tujuan jangka panjang daripada fluktuasi pasar jangka pendek. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan yang dimana anuitas dalam konteks ini adalah cara menarik hasil investasi reksadana Anda secara bertahap dan terstruktur untuk menjamin pendapatan tetap setelah berhenti kerja. Berbeda dengan penarikan reksadana biasa yang jumlahnya itu adalah bervariasi tergantung kondisi pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.